sini kita tekan tombol power aja ya. Nah, biar tarikannya ini lebih ngejambak loh. Tarikannya ini benar-benar ngejambak ya. Ini baru gigi 5 ya. Di sini keterangan gigi 5. Kecepatan gas diinjek sedikit, dia langsung nyundul. Kita salip ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi nih ya bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini saya berada di dalam mobil Agya tipe G CVT ya. Kita bakalan coba menggunakan fitur shift control ini nih yang ada di setir, dan juga perbedaan mode eco dan juga mode power pada mobil ini kalian mobil ini teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin bisa buat bahan referensi nih teman-teman, yang katanya ini mesin 3 silinder gitu kan, yang banyak yang bilang mobilnya ini getar teman-teman. Nah, tapi kalian kalau sudah berkendara di mobil ini, yang namanya getar sih kalau menurut gua nggak sama sekali gitu ya. Worth it aja dan nyaman juga ya. Yang bikin nyamannya lagi ini uh, dia ini sudah dilengkapi sama pedal shift control ini. Jadi kita bakalan nanti nyoba di tol, karena shift control ini worth it-nya ini kalau kita makainya di tol teman-teman ya. Jadi seperti berkendara di mobil yang harganya ini hampir setengah M teman-teman ya. Kadang di mobil Avanza Veloz pun shift control ini nggak ada ya. Adanya ini di kelasnya ini seperti Rise ya. Rise pun ini yang tipe GR. Kalau yang tipe biasanya ini dia belum dilengkapi sama shift control ya. Dan juga nanti kita bakalan coba tombol power mode, apakah tarikan tenaganya ini sama aja ya. Di sini masih dalam mode drive ya. Mode drive ini nanti lampu ekonomis dia bakalan on secara otomatis ya. Dan kalian kalau pakai mode drive, mode eco, kalian coba perhatikan RPM yang ada di sini ya. Paling ini mentok di 2000 atau sampai 2500, tapi kilometernya ini sudah sampai 80 atau 100 km per jam ya. Dan kalau untuk mode power gitu, nanti kalau kalian pakai mode power, mode eco-nya bakalan hilang, tapi nanti ada tampilan mode power di sini ya. Dan untuk perbedaannya pastinya nanti tarikan tenaganya ini lebih nyentak gitu ya, lebih ngejambak gitu ya kan. Pasti kalian bisa merasakannya ya. Dan kalau untuk S, nah sebenarnya S ini bisa kalian gunakan kalau jalan macet kayak begini ya. Nih, jalan macet kayak begini mode S. Nah, di mode S ini putaran RPM-nya ini dia lebih tinggi, lebih cepat naik. Karena putaran rasionya ini dia berada di dalam putaran tertinggi ya, percepatan tinggi gitu. Dan mode eco-nya ini pun dia hilang. Dalam arti ekonomis enggak, mode power enggak, jadi normal gitu ya. Dan ini biasa diperuntukkan kalau jalanan macet seperti ini, dan juga jalan tanjakan. Jika kalian di jalan tanjakan terjang gitu kan, kalian bawa muatan penuh, penumpang banyak, kalian bisa lakukan mode ini, mode S ya. Dan juga mode S ini bisa digunakan untuk kayak semacam engine brake gitu. Kalau kalian lewat jalanan turunan terjang, kalian gunakan S. Nah, S ini dia putarannya tinggi ya, bisa nyampe 3000. Kita pindahkan dulu. Nah, nanti kalau untuk perpindahan shift control, nanti kita tuas persnelingnya ini di posisi S teman-teman ya. Setelah posisi S, kalian tekan tombol plus yang sebelah kanan. Tombol plus kanan ini menandakan untuk naikin dan untuk naikin gigi ya. Dan yang min sebelah kiri ini buat nurunin gigi. Nah, kalian kalau untuk shift control ini harus belajar dulu mungkin di jalanan-jalanan biasa ya. Kalau di jalan tol gitu kan mungkin agak ekstrim juga ya, walaupun nanti memang ada keterangannya ini kalau buat naikinnya ini dia ada
nimbul suara bunyi titit titit. Nah, ini menandakan untuk kalian harus cepat pindah gigi. Karena kalau sampai lama mesinnya dia bakalan ngegerung ya. Kita pindahkan dulu tuasnya ke S ya. Ke S. Nah, di sini udah S. Nanti kita pakai shift control sekaligus kita bakalan ini ya, gunakan mode power. Di sini kita sudah masuk area tol. Nah, kita langsung gunakan S. Nah, di sini dia langsung otomatis gigi 3 ya, ada keterangannya. Kita naikin lagi ke gigi 4. Nah, tarikannya ini agak lebih beda ketimbang yang apa sih namanya, mode eco ya, yang posisi tap. Karena kalau ini seperti kita berkendara manual aja ya. Dan kalian kalau dalam mode drive ini dia sampai 7 percepatan ya, enggak cuma 6 percepatan tapi 7 percepatan. Ini kita masuk gigi 5, kita ambil ke kanan. Ini 3 silinder loh, mobil 3 silinder ya, gokil juga nih. Apa? Nah, dari sini kita tekan tombol power aja ya. Nah, biar tarikannya ini lebih ngejambak loh. Tarikannya ini benar-benar ngejambak ya. Ini baru gigi 5 ya. Di sini keterangan gigi 5. Kecepatan gas diinjak sedikit, dia langsung nyundul. Kita salip ke kanan, masuk ke gigi 6. Ini 6 percepatan ya. Gas sedikit aja sudah ngeglaser gitu ya, pakai mode power. Kita masuk ke gigi 7, percepatan gigi 7. Ini gas sedikit aja enteng banget ini. Nah, kalau sudah agak di depan macet, kita langsung turunin ya. Ini gigi 6. Ini kayak lagi ada perbaikan jalan atau apa ya. Kita langsung salip. Gokil sih. Mobil-mobilnya nih. Kalau untuk sekelas Toyota dia sudah worth it juga nih ya. Dengan harga yang 190 jutaan ini yang gua sukai dari mobil Agya ini karena shift control. Tapi kalau yang untuk manual sih nggak ada ya. Kalau untuk mobil manual nggak ada. Kita gas sedikit, dia langsung responsif banget ya. Ini untuk kilometer cepet kayak sampai 120 kayaknya kita nggak dapat ya, soalnya di depan lagi macet gitu ya. Nah, kalian bisa perhatikan ya, kelihatan nggak kilometernya nih. Dan ini persneling, maksud saya percepatan giginya sampai 7 speed loh. Nah, kalau di depan udah ada jeda ya kita turunin gigi seperti tekan tombol plus ini ya. Nah, tekan tombol plus ini ya. Nah, jadi kalau shift control dengan tombol power gitu dibareng. Jadi kalau kalian pakai shift control, nggak afdol kalau kalian pakai tombol power. Tombol power ini lebih worth it kalau kalian lewat tol pakai shift control. Jadi kalau mode drive kalian pakai power, itu kalau menurut gue kurang worth it ya. Kita nanti langsung exit tol aja ya. Karena ini jalanannya pun kalau sore begini agak macet nih. Sebenarnya lebih enak kayaknya di jam-jam siang gitu ya. Ini udah hampir mau sore sih sebenarnya. Jadi jalan tolnya juga macet ya. Nah, buat kalian bisa tulis di kolom komentar juga ya, gimana sensasi berkendara di mobil Agya ini ya. Dengan harga 195 jutaan, kalian sudah bisa merasakan sensasi seperti ini ya, berkendara seperti ini. Kita nanti langsung exit ya. Nah, ini di depan mobil Agya nih, tapi yang Agya Ayla itu ya, tapi sama aja sih, beda, walaupun beda brand ya, masih satu induk juga sih sebenarnya ya. Kita langsung exit aja ya. Nah, ini kalau ini gigi 5,
ngejambak banget di gigi, nungut, injek gas sedikit dut ya kan. Kalau sudah keluar tol, nah kita pakai mode drive biasa lagi aja ya kan, karena kalau pakai mode beginian bensin boros juga coy, tekor juga gitu kan. Ini aja 14,6 km per liter, kalau di kalian mungkin bisa lebih kali ya. Enak juga ya, gokil juga nih untuk mobil Agya yang tipe G CVT tahun 2024 ya, karena memang kalau untuk kita ingin berencana mobil, mungkin kalian pilih-pilih dulu ya, kira-kira yang cocok yang buat kalian ini apa yang diperuntukannya ya. Kita sebaiknya pindah ke mode drive lagi aja lah ya. Nah, mungkin dari gua itu aja teman-teman ya yang bisa gua vlog hari ini. Nah, buat kalian jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa mengikuti video-video saya selanjutnya ya, karena nanti saya bakalan memberikan informasi terkait biaya jasa ketika mobil ini sudah free, jasanya itu sudah habis ya, dan harga oli di bengkel resmi berapa, oli mesin, oli CVT-nya juga ya berapa. Jadi kalian tetap ikuti terus biar kalian nggak ketinggalan info. Oke, kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.